datang di Cetrak Channel. Kali ini bersama Bang Ferry Lati. Bang Ferry, ini kita cuma singkat aja, mungkin bisa diceritakan tentang teknis pembuatan foto ini. Jadi sebenarnya ya, ini ada ceritanya kenapa saya bikin foto kayak gini. Jadi saya 2 kali masuk ke Lorerindu ini. Jadi orang Indonesia, Sulawesi ya? Ya, Sulawesi Tengah. Jadi orang Indonesia harus bangga ya. Kita punya situs peninggalan nenek moyang kita ribuan tahun lalu. Itu luas banget di Lorerindu itu. Iya. Di Lorerindu itu daerah dataran paling luas di Sulawesi. Dan itu luas mencakup dari perbatasan sampai ke atas sampai ke bawah gitu. Jadi luas banget daerahnya ya. Jadi banyak meninggalkan kebudayaan seperti ini. Ya. Ini kedatangan saya ini kedua. Yang pertama saya ke sana, saya motret pada umumnya seperti orang datang ke tempat yang baru, saya motret ya indah, estetis, bercerita gitu. Tapi kemudian ketika kedatangan kedua lagi, saya kemudian menggali lebih dalam tentang budaya ini gitu loh. Jadi ini banyak pelajaran antropologi saya dapat di sini. Jadi ternyata nenek moyang orang Sulawesi Tengah itu ya, mereka tuh tinggal di dataran-dataran tinggi. Ini kan daerah pegunungan, perbukitan ya. Itu juga salah satu indikasi bahwa ketika mereka hidup dulu, pantainya tuh rawan gempa, tsunami dan segala macam seperti itu. Sehingga kalau kita ke Sulawesi Tengah, semua pemukiman tradisionalnya tuh ada di atas gunung. Ya, pegunungan. Iya, seperti ini contohnya. Dan mereka bangun patung sebesar-besar ini di Parigi, ini kan saya lupa namanya. Jadi ini di Lembah Besoa ya, Lembah Besoa apa? Jadi pertanyaan saya sebagai orang zaman dulu ya, nenek moyang kita kan pendatang nih dari luar Nusantara nih, sampai ke pegunungan itu pasti mereka ada ilmu navigasinya dong gitu loh. Ya, itu juga pertanyaan ya. Ya, akhirnya saya mikir mungkin gitu kan, zaman dulu setelah mereka menguasai ilmu perbintangan sehingga mereka bisa menjangkau daerah-daerah pedalaman dari pantai gitu ya. Dari kedatangan mereka di pantai memilih daerah lokasi pedalaman. Dan ini ya, sekarang kalau kita misalnya ini dari Lembah Besoa terus ke Lembah Napu, terus satu lagi ada 3 lembah besar itu ya. Zaman sekarang dengan jalan darat tuh seperti terpisah jauh gitu ya. Tapi ternyata mereka punya jalur tradisional antar lembah ini ternyata dekat kalau lewat tengah hutan gitu loh. Shortcut. Iya, jalan tradisional mereka. Dan waktu saya jalan menyusuri 3 lembah ini kan ketika waktu musimnya teroris Santoso itu. Jadi jalan-jalan disekat segala macam gitu ya. Itu rawan banget karena katanya bisa ditembakin setiap saat sama teroris gitu. Tapi aman kan? Dan kita harus muter sampai 120 km gitu. Tapi ternyata kalau lewat jalan tradisionalnya dengan navigasi orang tradisional dulu itu sampai ke Parigi, sampai ke Palu tuh dekat aja gitu. Jadi mereka masih berapa lama? Kalau jalan kaki ya semalaman lah gitu loh. Mereka jalan biasanya kalau jalan malam besok pagi sudah sampai gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi jalur tradisional ini yang artinya mereka punya ilmu navigasi kan. Benar. Dan dengan itu saya membuat foto, kemudian gimana kalau kita bikin foto yang mereka tuh menggambarkan mereka tuh menguasai ilmu perbintangan gitu loh. Akhirnya semua foto untuk edisi ini saya buat malam semua. Jadi gugusan bintangnya tuh kelihatan segala macam gitu loh. Jadi saya ingin menampilkan bahwa mereka dekat dengan alam, mereka menguasai ilmu perbintangan. Jadi fotonya pun seperti ini gitu. Ya, karena kalau kita lihat foto ini hampir rata-rata siang. Iya. Benar kan? Betul. Jadi di sini idenya adalah dari cerita tadi bahwa kita mau menunjukkan bahwa masyarakat ini menguasai ilmu perbintangan. Makanya dibuat malam. Iya. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya Pak Ferry mau ngambil foto ini, nah ini tentunya ada equipment yang dipakai. Kira-kira biar bisa sharing ke teman-teman. Yang pasti kalau motret landscape ini kita pakai lensa lebar ya 14, 16 gitu ya. Biasanya kalau alat yang saya bawa sekarang sehari-hari tuh saya juga sekarang banyak motret arsitektur tuh di lensa 14 24 gitu ya atau 16 35 gitu. Zoom lah ya. Zoom sampai.
Jadi saya pakai lensa lebar. Ketika pakai lensa lebar, motret bintang tuh dia geser dikit nggak kerasa. Kalau pakai tele geser dikit tuh banyak banget. Jadi gitu. slow speed di sini. Jadi kalau lensa lebar tuh gitu. Jadi seperti itu kita selalu punya lensa lebar. Biasanya saya selalu bawa 4 lensa ya. Bahkan sekarang 5 lensa kalau untuk keperluan foto-foto antropologi. Saya bawa lensa makro juga. Karena banyak detail-detail yang kecil-kecil tuh harus diambil gitu. Jadi kayak nanti nih minggu depan saya ke Kerinci mau nggak bawa makro tuh. Karena yang saya foto tuh adalah manuskrip kecil dari ratusan tahun yang lalu yang ketika difoto pengen seratnya kelihatan itu mau ngomong pakai itu. Jadi seperti itu. Jadi lensa lebar. Kemudian saya pakai lensa medium 2470 dan 70-200. Dan satu lagi lensa 50 biasanya. 50 kalau bikin potret saya. Tajam ya. Ya, dan tajam juga belakangnya blur gitu loh. Dan terakhir tuh saya bawa lensa makro. Jadi semakin tahu keperluannya apa, peralatannya pun kita bawa sesuai dengan kebutuhan. Benar. Nah, kalau kita lihat foto ini berarti Bang Ferry menggunakan flash juga? Saya nggak menggunakan flash, tapi menggunakan lampu continuous. Jadi kalau ini tekniknya agak rumit. Jadi saya perlu bantuan sampai 2-3 orang untuk megangin lampu. Jadi dan lampunya tidak dinyalakan bebarengan. Lampunya kecil-kecil semua. Karena kalau kalau dibikin setengah menit aja itu over. Jadi tekniknya nih ya, kalau tahu foto rahasianya, jadi ada lampu yang agak besar yang paling terang tuh depan ya. Yang paling depan. Terus yang kecil semakin gede dia lampunya dimundurin. Dan yang semakin kecil agak deketin. Dan ini ada teknisnya. Lampunya tuh tidak dinyalakan berbarengan. Yang besar tuh dinyalakan terakhir. 2 detik terakhir ketika rananya mau nutup. Kita nyalain dek. Jadi kita teriak-teriakan tuh ketika mau nutup. Nyala! Mati gitu. Jadi seru bikinnya. Jadi nggak kedengeran. Dan nggak cuma sekali frame. Kadang-kadang terlalu terang gitu kan. Karena yang nyalain telat. Karena kan kita bikin ini, nunggu ini. Ini nggak bisa didapat kalau kecuali di atas jam 10 malam. Betul. Di atas jam, jadi kita ngantuk-ngantuk gitu loh ya. Ngantuk-ngantuk diteriakin belum tentu bangun. Dan yang saya bikin kan banyak, bukan cuma ini. Ada beberapa puluhan objek ya. Dan dari satu bergerak. Dan ini karena lembahnya luas, kita harus bergerak harus cepat gitu loh. Ke sini gitu loh. Di sini aja bisa 1 jam sendiri. Nanti pindah ke sana 1 jam. Tahu-tahu subuh aja. Dengan berbeda angle. Jadi kita bikin vertikal, kita bikin horizontal dengan angle-nya coba. Nah, ini kan ada Milky Way-nya. Iya. Nah, itu apakah memang sudah di-set berdasarkan waktu Milky Way juga? Apakah gimana? Ya itu kalau nggak salah ya, saya ingin bikin cerita bahwa ini orang-orang nenek moyang kita zaman dulu itu arah orientasi si ininya kayaknya dia ngikutin garis Milky Way deh gitu. Ingin saya ceritanya seperti itu gitu. Iya. Jadi ada cerita. Jadi ada ceritanya bahwa dia selalu busurnya Milky Way lalu di bawah naungan busur Milky Way gitu. Ya ada beberapa foto yang saya lihat kayaknya punya kecenderungan gini deh. Jadi dia Milky Way itu dari belakang Milky Way-nya ke atasnya dia. Kayaknya gitu. Mungkin itu kan masalah navigasi juga. Kita nggak pernah tahu. Tapi kan Milky Way berubah terus komposisinya dari waktu ke waktu. Dari per jam aja dia akan bergeser. Iya. Dan ini ilmu baru nih dari orang lokal. Jadi Pak kalau mau datang kemari jangan musim kemarau katanya. Malah musim hujan katanya. Karena nggak tahu ya. Karena ketika musim kemarau penguapannya tinggi kali ya. Bisa juga sama dingin mungkin. Jadi kabut cepat turun dan ketika penguapan tinggi langitnya tidak sejernih itu. Tapi kalau musim hujan abis hujan bening banget langit katanya. Bening banget tuh. Jadi saya berapa kali ke pedalaman Indonesia, salah satu daerah yang bisa ngelihat bintang banyak ini ya. Kemudian Sumba juga luar biasa itu. Ya jadi saya sampai waktu di Sumba tuh pernah naik motor tuh tengah malam terus sampai perbukitan, kita berhenti untuk tidur celentang di tengah jalan raya ngeliat bintang karena banyak banget gitu loh. Wah gitu. Dan itu kayaknya nggak bisa kita ketemuin di Kalimantan karena Kalimantan, Sumatera kan dia kelembapannya tinggi ya. Ketika kelembapan tinggi tuh uap air juga banyak di udara gitu loh. Sementara kalau NTT daerah kering ini Indonesia Timur kan agak kering jadi akan bisa ngeliat seperti ini. Oke. Nah berarti
Kalau dari pengambilan foto nih berarti kan otomatis kita membawa lensa-lensa yang Bang Ferry bilang tadi kan, lensa wide ada, mediumnya ada, terus lensa fixnya ada berarti ya. Nah untuk ambil foto ini berarti menggunakan tripod pasti kan? Tripod, dan yang kedua adalah fill in lightnya yang harus tepat ya. Sebesar apa jaraknya? Kita berapa kali mencoba, yang kita tampilkan kan yang terbaik. Hasilnya lebih jelek dirinya banyak. Ada yang cemong gitu kan, ada yang lampu belakangnya nggak nyala karena telat gitu. Iya. Oke, berarti sebelum kita motret kita juga harus tahu idenya apa sih kalau mau motret. Iya, jadi konsep dari awal dulu. Jadi selama liputan ini saya kirim ke editor tuh semua foto malam, upacara adatnya pun malam, tarian-tariannya malam, semua dibikin mereka hidup dalam dunia malam sehingga hubungan saya ingin merasakan mereka tuh sama alam tuh dekat ketika malam sepi mereka masih beraktivitas kan artinya mereka menikmati kesunyian malam itu gitu loh. Oke, siap. Luar biasa ini tips dari Bang Ferry. Terima kasih banyak Bang Ferry. Nanti kita tunggu tips selanjutnya. Oke. Ya. Terima kasih sudah datang. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye bye. Bye bye.